Halo, assalamualaikum teman-teman Digilovers kalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oke, untuk di video kali ini aku mau lanjutin alur cerita di rilis Ertugrul episode 9 part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Atabe Sahabetin, Doan, Bamsi, dan Aikutluk membawa Esma ke tempat lain, yaitu ke Dergah. Dalam perjalanan, mereka dicegah oleh pengawal istana. Pengawal itu pun meminta kepada Doan dan Bamsi untuk memeriksa barang bawaan mereka yang di dalamnya adalah Esma. Lalu sebelum para pengawal itu memeriksa barang bawaan mereka, mereka pun langsung menyerang para pengawal itu. Dalam penyerangan, Aikutluk pun menjadi seorang suhada karena tersayat pedang tepat di lehernya. Tapi Doan, Bamsi, Atabe, dan teman-teman Aikutluk berhasil melawan para pengawal itu. Karena tak cukup waktu untuk melarikan diri, Bamsi, Doan, dan Atabe dengan membawa Esma, mereka meninggalkan Aikutluk bersama dengan teman-temannya. Lalu di istana, Ertugrul dibantu dengan pengawal orang kepercayaan Aikutluk, sedang berusaha untuk melarikan diri dari penjara istana. Ketika hendak keluar dari penjara, pengawal itu mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Pengawal itu pun menyuruh Ertugrul bersembunyi, lalu ia menjaga pintu penjara. Ternyata yang datang ialah Nasser bersama dengan pengawalnya. Pengawal itu pun membuka pintu untuk Nasser. Saat Nasser sudah masuk ke dalam, ia dan Ertugrul pun melarikan diri. Nasser sangat marah saat melihat Ertugrul tidak berada di dalam penjara. Ia pun memerintahkan para pengawalnya dan berkata, "Jangan sampai ia keluar dari sini atau kubunuh kalian semua, mengerti? Pergilah." Para pengawal itu pun segera memenuhi permintaan Nasser. Ketika Ertugrul bersama pengawalnya sedang berlari, lalu tiba-tiba sang pengawal itu berhenti dan berkata pada Ertugrul, "Saya hanya bisa bantu sampai sini, ikuti lorong itu, Anda akan sampai ke ruangan Nasser. Anda melakukan tugas yang sangat berbahaya, semoga Allah menolong Anda." Dan Ertugrul pun juga berkata, "Seperti yang Aikutluk bilang, kau adalah seorang pria pemberani." Lalu mereka pun akhirnya berpisah. Ertugrul akhirnya berhasil masuk ke ruangan Nasser. Tak lama terdengar suara Nasser dari luar. Ertugrul pun segera bersembunyi. Nasser masuk ke ruangannya dengan begitu marah. Lalu Ertugrul menghampirinya dari belakang dengan menaruh pedangnya di leher Nasser. Lalu ia berkata dengan nada menyindir, "Apa aku telah membuatmu begitu marah?" Lalu Nasser bertanya pada Ertugrul dengan marah, "Ertugrul, apa yang kau inginkan?" Lalu Ertugrul menjawabnya, "Katakan pada semua orang di Aleppo siapa kau sebenarnya." Nasser, ia lebih memilih Ertugrul untuk membunuhnya daripada memberitahu siapa ia sebenarnya. Dan ia berkata, "Bunuh saja aku, karena lidahku sudah terkunci." Lalu Ertugrul pun berkata, "Apa kamu juga akan menelan racun sehingga mulutmu berbusa?" "Aku rasa tidak, Nasser. Kamu cuma seorang pengecut." "Tidak mau kalah," Nasser pun menjawabnya, "kamu tidak lihat kekuatan yang ada di depanmu, Ertugrul. Akan kuhancurkan kau bersama sukumu yang menyedihkan itu. Aku sama sekali tidak takut mati di tanganmu." Lalu Ertugrul juga berkata, "Percayalah, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kau bukanlah orang yang bisa dipercaya. Kau cuma seperti anjing kura pembawa penyakit, Nasser. Bagiku, membunuhmu itu sama sekali bukan masalah untukku, sangat mudah untuk dilakukan." Tidak gentar dengan apa yang dikatakan Ertugrul, Nasser pun berkata, "Jika kau berani melukai sehelai rambutku saja, maka kamu akan lihat sendiri apa yang akan menimpa Putri Halimeh." Mendengar nama Halimeh disebut oleh Nasser membuat Ertugrul marah. Lalu Nasser berkata lagi, "Kami tahu semuanya, jika terjadi sesuatu padaku, Tuan Putri Halimeh, adiknya dan Turgut akan segera mati. Aku sudah mengantisipasinya, Ertugrul." Ertugrul yang mendengar ancaman Nasser, akhirnya ia pun sedikit goyah, lalu merasa menang. Nasser berkata padanya, "Apa yang terjadi, Ertugrul? Sekarang kau tidak berani membunuhku. Ayo bunuh aku." Lalu Ertugrul dengan tegas berkata, "Aku akan membongkar kelakuanmu satu persatu. Setelah itu aku berjanji akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, Nasser." Setelah Ertugrul mengatakan itu, Nasser pun memanggil pengawalnya. Ertugrul mendorong Nasser hingga tidak sadarkan diri dan berhasil melawan para pengawal itu dan melarikan diri. Ketika ia sedang melarikan diri, ia bertemu dengan Layla. Layla yang dari awal sudah memiliki ketertarikan pada Ertugrul, ia pun berusaha menolong Ertugrul. Dan Ertugrul yang menyadari kalau Layla telah menolongnya, Ertugrul pun mengikutinya. Layla membawa Ertugrul ke sebuah ruangan tersembunyi di sudut istana. Ertugrul pun akhirnya bertanya pada Layla, "Siapa kau?" Layla pun menjawabnya, "Aku keponakan dari pria yang telah kau selamatkan, Atabe Sahabetin."
Hanya pamanku yang bisa menyelamatkan negeri dan rakyat kami, itulah sebabnya aku menolongmu. Teman pamanku adalah temanku juga. Bermalamlah di sini, aku akan membawamu keluar kalau kondisinya sudah aman." Lalu ia pun meninggalkan Ertugrul seorang diri di ruangan itu. Dan di istana pasukan Templar, Afsin Bey secara diam-diam masuk ke dalam kamar Isadora, yang mana Ygit juga berada di sana. Ia pun membangunkan Ygit secara perlahan. Setelah Ygit bangun, ia membawa Ygit keluar dari ruangan itu dan berkata, "Ygit, dengarkan baik-baik. Kamu harus berhati-hati, oke?" Lalu Isadora yang ternyata belum tertidur dan mengetahui kedatangan Afsin Bey, ia pun bangun dan menguping pembicaraan mereka. "Kau mengerti apa yang aku katakan? Kamu harus mengambil kunci dari Markus, kita harus mengurus semuanya, oke?" Dengan tersenyum, Ygit pun menyetujui permintaan Afsin Bey. Keesokan paginya, Isadora datang menghampiri Turgut yang sedang diikat di tengah halaman kastil, dan Isadora berkata, "Kau pria yang sangat kuat, itu sudah jelas. Meskipun menjalani siksaan yang keras, tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak banyak bicara, tapi aku menemukan sesuatu yang menarik darimu. Aikis, nama yang selalu kau ucapkan ketika kamu disiksa. Apa dia kekasihmu?" Ketika tidak mendapatkan jawaban dari Turgut, Isadora pun beranjak untuk meninggalkan Turgut, tapi tiba-tiba Turgut bertanya padanya, "Apa yang kau inginkan dariku tentang pembunuh ayahmu?" Lalu Isadora menjawabnya, "Aku tidak bisa masuk ke penjara, tapi ada seseorang bernama Giovanni, aku kenal dia." Lalu Turgut berkata padanya, "Di dalam sana cuma ada seorang muslim bernama Omar." Lalu Isadora melanjutkan pertanyaannya, "Aku mau kamu tanyakan satu hal padanya, apa dia tahu gadis bernama Isadora? Jika kamu bisa memberitahuku jawabannya, aku akan melakukan apa saja untuk membebaskanmu." Lalu Turgut yang tertarik dengan tawaran Isadora, ia bertanya, "Bagaimana aku memberikan jawabannya kepadamu?" Dan Isadora menjawabnya, "Pangeran Ygit bisa membantu kita." Sedangkan di sisi Sulaimansyah, ia bersama dengan Kurdolu, Delidemir, dan lainnya pergi menuju Aleppo. Tempat pertama yang mereka datangi ialah Derga. Doan dan Bamsi yang sudah berada di Derga tampak siaga mendengar suara di luar ruangan mereka. Tapi ternyata yang datang ialah Sulaimansyah, lalu mereka pun segera memberikan salam padanya. Lalu Sulaimansyah pun bertemu dengan Atabey Sahabetin. Sulaimansyah berkata, "Atabey, Doan, dan Bamsi telah memberitahu pada kami betapa besar usaha yang Anda lakukan untuk suku Kai. Mereka juga menceritakan masalah yang Anda alami. Jika Anda setuju, sebaiknya Anda pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Kami ingin membawa Anda ke perkemahan kami, jangankan Templar. Bahkan jika 70 raja bersatu dan menyerang kami akan tetap melindungi Anda." Lalu Sahabetin menjawabnya, "Sulaimansyah, rencana Anda membuat saya tenang, akan tetapi saya takut akan membawa lebih masalah kepada Anda, sedangkan Anda di dalam masalah." Lalu Sulaimansyah pun menjawabnya, "Ketika masalah datang, mari kita hadapi dengan gagah berani, inilah suatu kehormatan." Lalu ia memerintahkan Rahman dan Ilyas untuk membawa pergi Atabey ke perkemahan tanpa menarik perhatian. Lalu di kastil pasukan Templar sedang ada acara rohani di sana. Ygit juga berada di sana, berdiri berdampingan dengan Markus. Ia pun berusaha untuk mengambil kunci yang diperintahkan Afsin Bey padanya. Lalu di istana, Layla pun datang kembali menemui Ertugrul dengan membawa baju ganti untuk Ertugrul. Setelah Ertugrul sudah berganti pakaian, ia pun keluar menemui Layla. Lalu di sisi lain istana, Emir Al-Aziz sedang berada di ruang utama bersama dengan Nasser. Ia terlihat sangat gelisah dan khawatir. Lalu ia bertanya pada Nasser, "Nasser, apa Esma sudah ditemukan?" Lalu Nasser pun menjawab, "Tuan, kemungkinan ia diculik oleh pasukan Templar yang bekerja sama dengan Sahabetin." Mendengar itu membuatnya lebih gelisah. Lalu ia yang belum mengetahui kalau Ertugrul melarikan diri, ia pun berdiri hendak menanyakan hal itu pada Ertugrul. Tapi baru saja ia keluar dari ruangan, ia melihat Sulaimansyah datang untuk menemuinya dengan muka yang sangat berwibawa. Sedangkan di sisi lain istana, Halimeh sedang bersama ayahnya di dalam kamar Layla. Lalu tak lama Layla masuk bersama dengan Ertugrul ke dalam ruangan itu. Ertugrul yang sudah lama tak berjumpa dengan Halimeh, saat melihatnya Ertugrul tidak bisa memalingkan pandangannya. Halimeh yang menyadari kehadiran Ertugrul, ia menyebut nama Ertugrul dengan tanda tanya, begitu juga dengan Ertugrul. Lalu Ertugrul segera menghampiri Halimeh tanpa melepaskan pandangannya dari Halimeh. Halimeh pun tersenyum padanya. Ketika melihat Numan di sana, Ertugrul pun memberikan salam padanya, tapi langsung berpaling lagi menatap Halimeh.
Lalu ibu pengasuh masuk ke dalam ruangan dan terkejut melihat Ertugrul berada di sana. Lalu ia bertanya pada Layla, "Layla, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu membantu pria ini? Apa kamu pernah berpikir apa yang terjadi jika kakakmu tahu dia di sini?" Lalu Layla menjawabnya dengan tegas, "Jika kakakku menyadari dia di sini, aku akan bunuh diri. Apa kau mengerti?" Ertugrul tampak sedikit khawatir dengan percakapan itu, tapi itu tidak mengganggunya untuk tetap menatap Halime dan juga sebaliknya dengan Halime. Melihat pemandangan itu, ibu pengasuh dan Layla tampak bertanya-tanya apa yang terjadi sebetulnya. Lalu di sisi lain istana, Sulaimansyah memperkenalkan dirinya pada Emir Al-Aziz. "Aku kepala suku Kai, Sulaimansyah, aku ingin bicara denganmu." Lalu Emir menjawabnya, "Dengan datang ke sini, berarti kamu membuat dirimu sendiri dalam masalah. Aku mendengarkanmu orang Turki." Lalu dengan tegas Sulaimansyah berkata, "Lepaskan anakku yang kamu tahan sekarang juga dan kembalikan nama baik kami yang telah kamu rusak dengan isu wabah penyakit." Lalu Nasser bertanya padanya dengan lantang, "Apa yang terjadi kalau tidak memenuhi perintahmu?" Lalu Sulaimansyah menjawab, "Sebelumnya kamu menjanjikan wilayah kepada kami dan kami akan mendirikan perkemahan di sini. Tapi jika anakku Ertugrul tidak dilepaskan, kami akan mendirikan perkemahan di sini di antara reruntuhan Aleppo." Lalu dengan nada lantangnya ia berkata, "Aleppo akan hancur." Nasser tampak marah lalu ditahan oleh Emir Al-Aziz. Al-Aziz pun dengan tersenyum sombong menjawabnya, "Jadi Sulaimansyah, apa yang terjadi jika aku menyiapkan pasukan dan menyerangmu? Siapa yang kamu percaya untuk bicara seperti itu?" Lalu Sulaimansyah menjawabnya dengan bijak, "Ingat yang mulia Emir, kami suku Kai beriman kepada Allah, percaya pada Allah dan hanya berlindung kepada Allah. Jika tentaramu lebih besar dari kekuasaannya, majulah, kami menunggu di perkemahan." Lalu Sulaimansyah meninggalkan Emir Al-Aziz yang hanya bisa terdiam. Lalu di kastil pasukan Templar, Ygritte sedang memberikan kunci yang berhasil diambil dari Markus. Lalu Afsinbe berkata, "Pangeran, ini kesempatan kita untuk membebaskan Turgut. Dan Anda jangan menarik perhatian, tetaplah di lorong atau di halaman, oke? Kita cuma punya satu kesempatan." Lalu ia memberikan sebuah belati kepada Ygritte, tapi pada saat ia memberikannya, di dalam pantulan belati itu terlihat Markus sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Lalu di istana Aleppo, Nasser sedang bersama Titus. Lalu ia berkata padanya, "Sekarang bagaimana Titus? Suku Kai datang dan mendirikan perkemahan dekat dengan rumah kita. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kita dari kemarahan Master?" Lalu Titus menjawabnya, "Jika kamu bisa membuat Al-Aziz menuruti kemauan kita, aku tahu cara membuat Master senang. Gadis yang disukai Al-Aziz, jika kita bisa membuat ayahnya bersekutu dengan Al-Aziz, maka rencana besar Master akan terwujud." Lalu Nasser yang menyadari maksud Titus, ia berkata, "Aliansi ini akan membuat Alauddin Kaykubat sangat marah. Akan terjadi konflik antara pengikut Salahuddin Ayyubi dengan Seljuk, seperti pertanda baik." Lalu mereka pun tersenyum licik dengan rencana mereka. Lalu di kamar Layla, ibu pengasuh dan Layla membiarkan Ertugrul berbicara dengan Halime dan Numan. Lalu Ertugrul berkata, "Banyak mata-mata Templar di dalam istana mereka." Lalu ia berhenti menyadari di sana ada Layla dan ibu pengasuh. Lalu ia meminta Numan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh dari mereka. Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Mereka mungkin sudah tahu bahwa Anda adalah seorang pangeran Seljuk." Lalu di sisi lain istana, Sultan Al-Aziz sedang berada di dalam kamarnya. Lalu Nasser datang dan berkata, "Tuan, ada berita penting yang harus saya sampaikan kepadamu." Di kamar Layla, ketika Ertugrul sedang berbincang dengan Numan, seorang pengawal mengetuk kamar Layla. Ertugrul pun segera bersembunyi. Ketika ibu pengasuh membukanya, pengawal itu mengatakan bahwa Emir Al-Aziz ingin bertemu dengan Numan. Lalu Numan pun pergi untuk memenuhi permintaannya. Lalu Numan sampai ke ruangan utama tempat Emir Al-Aziz menunggunya. Emir pun segera menyambutnya dan berkata, "Selamat datang pangeranku. Terima kasih pada mata-matanya Nasser. Aku tahu tentang anakmu Pangeran Ygritte yang ditahan di penjara Templars. Aku akan memberitahumu. Ini akan jadi singkat dan sederhana. Memerangi pasukan Templar bersama dengan seorang pangeran Seljuk di pihakku akan membuka banyak peluang. Dan aku tidak akan membiarkan pangeran kecil Ygritte berada di tangan orang kafir." Tak lama setelah pertemuannya dengan Numan selesai, ibu pengasuh datang menemui Emir Al-Aziz. Lalu ia berkata pada Emir, "Pria yang menculik Atabey. Ketika Layla pergi dari kamar, Anda tahu betapa saya sangat mengkhawatirkannya. Tapi akhirnya ia kembali ke kamarnya bersama dengan pria itu." Dengan amarahnya, Emir Al-Aziz pun memanggil para pengawalnya.
Lalu di kamar Laila, Ertugrul sedang bersama dengan Halime saling menatap rindu satu sama lain. Lalu Ertugrul berkata, "Halime Sultan, kamu pernah mengatakan bahwa lidahmu mengatakan apa yang ada di hatimu. Kata-kata apakah itu? Bagaimana hatimu bisa mengatakannya? Bahkan sebelum kau mengedipkan mata." Lalu Halime membalasnya, "Ertugrul Bey, hati dan lidahku sudah tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. Haruskah kita menggenggam tangan kita sendiri atau menggenggam tangan orang yang menawarkan keramahan pada kita? Aku bahkan tidak tahu." Ertugrul pun berkata lagi, "Halime Sultan, seorang gadis sepertimu tidak cocok dengan anak suku Kai sepertiku." Lalu tiba-tiba Sultan Al-Aziz membuka pintu kamar Laila dengan marah sambil menggenggam pedangnya. Ia segera menyerang Ertugrul, tapi Ertugrul berhasil mencegahnya, bahkan ia berhasil menangkapnya dan mengalahkan pengawalnya. Lalu ia meminta Halime untuk menutup pintunya. Dengan mengacukan pedang di leher Al-Aziz, ia berkata, "Lihat apa yang terjadi di sekitarmu. Lihat bagaimana kamu merendahkan dirimu dan Aleppo. Kamu dijadikan boneka oleh pasukan Templar dan masih belum sadar." Bukannya sadar dengan yang dikatakan Ertugrul, ia malah berkata, "Ertugrul, kau adalah seorang pengkhianat, seorang yang mengkhianati kepercayaanku dan membunuh pasukanku. Aku tidak akan membiarkanmu menipuku lagi." Kemudian akhirnya Nasser bersama pasukannya sampai di depan kamar Laila yang sudah dikunci oleh Halime. Ertugrul pun menjadikan Sultan Al-Aziz sebagai tawanannya. Hasilkah Ertugrul selamat dari situasi tersebut? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Gimana guys, episode 9 part 2-nya? Aku harap kalian suka, tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Thank you, assalamualaikum.